Assalamualaikum Sobat Islam Trending, semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini kita akan menceritakan kisah tentang Abu Nawas. Kelakuan Abu Nawas biar dianggap konsisten oleh Baginda Raja. Suatu hari Abu Nawas datang ke istana, tanpa diundang Baginda Harun ar-Rasyid. "Kebetulan kamu datang Abu, saya memang sudah kangen denganmu," kata Baginda tanpa basa-basi. Abu Nawas menjadi senang bukan kepalang. Baginda makin bersahabat saja belakangan ini. "Apa yang mesti hamba lakukan, Baginda?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada," sergah Baginda. "Sebentar," ujar Baginda lalu beranjak dari tempat duduknya. Begitu kembali, Baginda sudah berganti pakaian lebih bersahaja. "Layaknya rakyat biasa, saya kepingin ke rumahmu," titah Baginda. Asyiknya, Baginda tidak mau dikawal siapapun. "Untuk apa Baginda ke rumah hamba?" tanya Abu Nawas heran. Lah pantas kaget dan serba salah. Soalnya, rumah Abu Nawas sedang berantakan. Istrinya pun tak ada di rumah. Lalu siapa nanti yang menyiapkan hidangan untuk Baginda? Abu Nawas jelas kebingungan. "Pokoknya saya mau ke rumahmu," ujar Baginda dengan suara ditekan. Karena Baginda memaksa, maka Abu Nawas pun mengalah. Mereka berdua pun berjalan kaki menuju rumah Abu Nawas, yang jaraknya tak begitu jauh. Sesampai di rumah, Baginda tak menyangka rumah Abu Nawas sangat sederhana. "Tak ada barang berharga di rumah itu, kamu sendiri?" tanya Baginda. "Iya, Paduka," jawabnya. "Istri hamba sedang menjenguk orang tuanya," lanjutnya. "Kebetulan, saya ingin belajar tentang kebijaksanaan hidup dari dirimu," kata Baginda. Sampai di sini Abu Nawas belum paham maksud Baginda. Berpikir sejenak, Abu Nawas menyadari permintaan Baginda tidak mungkin bisa ditolak. Akhirnya ia pun menurut saja, dengan syarat bahwa kebijaksanaan hanya bisa dipelajari dengan praktik. Baginda pun tak keberatan menemani Abu Nawas dan melihat perilakunya. Malam itu Baginda tidak kembali ke istana. Lah berencana menginap di rumah Abu Nawas. Abu Nawas menggosok kayu membuat api. Api kecil itu ditiup-tiupnya. "Mengapa api itu kau tiup?" tanya sang Baginda. "Agar lebih panas dan lebih besar apinya," jawab Abu Nawas. Setelah api besar, Abu Nawas memasak sop. Sop menjadi panas. Abu Nawas menuangkannya ke dalam 2 mangkok, lah mengambil mangkoknya, kemudian meniup-niup sopnya. "Mengapa sop itu kau tiup?" tanya Baginda lagi. "Agar lebih dingin dan enak dimakan," jawab Abu Nawas. "Ah, aku rasa aku tidak jadi belajar darimu," ketus Baginda. Mengagetkan Abu Nawas. "Engkau tidak bisa konsisten dengan pengetahuanmu," lanjut Baginda diiringi senyum kecut Abu Nawas. Malam itu juga Baginda pulang ke istana diantar Abu Nawas. Di perjalanan keduanya bicara tentang berbagai hal. "Berapa umurmu, Abu?" 40 tahun, jawab Abu Nawas. "Tapi beberapa tahun yang lalu, kau menyebut angka yang sama." "Hamba konsisten minta tolong pada lalat." Kisah Abu Nawas yang minta tolong pada lalat. Abu Nawas hanya tertunduk lesu dan sedih ketika mendengarkan penuturan istrinya. Tadi pagi beberapa pekerja dari kerajaan telah membongkar rumahnya dan mereka terus menggali tanpa bisa dicegah lagi. Mereka mengatakan bahwa tadi malam Baginda Raja bermimpi kalau di bawah rumah Abu Nawas terpendam emas dan permata yang tak ternilai harganya. Tetapi setelah mereka terus menggali ternyata emas dan permata itu tidak ditemukan. Baginda akhirnya meminta maaf kepada Abu Nawas dan bersedia mengganti kerugian. Inilah yang membuat hati Abu Nawas sedih. Lama Abu Nawas memeras otak, namun belum juga ia menemukan muslihat untuk membalas Baginda. Makanan yang dihidangkan istrinya tidak dimakan karena nafsu makannya lenyap. Malam pun tiba. Namun Abu Nawas tetap tidak beranjak dari tempat duduknya. Keesokan harinya Abu Nawas melihat lalat-lalat mulai menyerbu makanan Abu Nawas yang mulai basi.
Tiba-tiba Abu Nawas tertawa riang. "Tolong ambilkan kain penutup untuk makananku dan sebatang besi," kata Abu Nawas kepada istrinya. "Untuk apa?" tanya istrinya. "Membalas Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Dengan muka berseri-seri Abu Nawas berangkat menuju istana. Setibanya di istana, Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata, "Ampun tuanku, hamba menghadap hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dari hamba dan berani memakan makanan hamba," kata Abu Nawas mengadu. "Siapakah tamu-tamu yang tidak diundang itu wahai Abu Nawas?" tanya Baginda. "Lalat-lalat ini, tuanku," jawab Abu Nawas. "Kepada siapa lagi kalau bukan kepada Baginda? Hamba mengadukan perlakuan yang tidak adil ini," jelas Abu Nawas. "Lalu keadilan yang bagaimana yang engkau inginkan?" "Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari Baginda sendiri agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat itu." Baginda Raja tidak bisa menolak permintaan Abu Nawas karena pada saat itu para menteri sedang berkumpul di istana. Maka dengan sangat terpaksa Baginda membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Tanpa menunggu perintah, Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat di piringnya hingga mereka terbang dan hinggap di sana-sini. Dengan tongkat besi yang sudah dibawanya sejak tadi, Abu Nawas mulai mengejar dan memukuli lalat-lalat itu. Bahkan di kaca, Abu Nawas dengan leluasa memukul kaca itu hingga hancur. Kemudian vas bunga yang indah, kemudian patung hias sehingga sebagian dari istana dan perabotannya remuk diterjang tongkat besi Abu Nawas. Bahkan Abu Nawas tidak merasa malu memukul lalat yang hinggap di tempayan Baginda Raja. Baginda Raja tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyadari kekeliruan yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Dan setelah merasa puas, Abu Nawas mohon diri. Barang-barang kesayangan Baginda banyak yang hancur dan bukan itu saja, Baginda juga menanggung rasa malu. Abu Nawas pulang dengan perasaan lega. Istrinya pasti sedang menunggu di rumah untuk mendengarkan cerita apa saja yang dibawa dari istana. Pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Abu Nawas kali ini adalah bahwa kita harus selalu minta izin jika bertamu ke rumah orang. Jangan main selonong saja dan jangan mentang-mentang memiliki kekuasaan yang tinggi. Malu kepada pencuri Abu Nawas diketahui oleh semua orang memang memiliki kebun yang luas. Akan tetapi dirinya selalu berusaha tampil sederhana. Hal itu ditunjukkan dengan rumahnya yang hanya beralaskan ubin sederhana dan tak tampak barang-barang mewah semacam guci keramik ataupun benda berharga lainnya. Tapi entahlah, apa yang membuat seseorang berusaha masuk ke dalam dengan maksud mendapatkan benda-benda berharga. Dengan langkah perlahan, si pencuri masuk ke rumah Abu Nawas melalui pintu belakang secara diam-diam. Ya ampun, si pencuri berhasil masuk ke dalam rumah Abu Nawas dan langsung menuju ruang tengahnya. Dengan sigap, pencuri yang beraksi sendirian tersebut lantas memandangi satu persatu barang berharga yang ada di ruangan. Pencuri tersebut langsung mengaduk-aduk isi rumah Abu Nawas. Seperti kebanyakan para pencuri lainnya, si pencuri juga mencari uang ataupun barang berharga yang dimiliki oleh Abu Nawas. Dia membuka lemari, laci-laci, mencari di kolong-kolong, dan di tempat lainnya. Tapi ia tidak menemukan satupun barang berharga yang dimiliki oleh Abu Nawas. Semua bagian ruangan di rumah Abu Nawas pun diperhatikannya dengan baik-baik. Setiap sudut ruangan pun tak luput dari pandangannya, demi mendapatkan barang berharga milik Abu Nawas. Tapi tampaknya gerak-gerik si pencuri ini diketahui oleh Abu Nawas. Hanya saja, mengetahui rumahnya didatangi pencuri, Abu Nawas bukannya berteriak minta tolong, dirinya malah bersembunyi di sebuah kotak besar yang berada di sudut ruangan dengan harapan si pencuri tidak mengetahui keberadaannya. Si pencuri ini sangat leluasa mencari barang berharga di rumah Abu Nawas. Namun hampir selama 1 jam si pencuri tidak menemukan satu barang pun yang berharga.
Pencuri hampir saja menyerah dan memutuskan untuk keluar dari rumah Abu Nawas tersebut. Tapi tiba-tiba matanya tertuju pada kotak besar yang terletak di sudut ruangan kamar Abu Nawas. Si pencuri sangat senang karena dia yakin kalau dalam kotak itulah disimpan harta benda yang dia cari. Dalam angan-angannya, di dalam kotak besar tersebut tersimpan beberapa batang emas ataupun beberapa butir mutiara yang jika dijual akan menghasilkan banyak uang yang dapat digunakannya untuk berfoya-foya. Walaupun kotak besar itu terkunci kuat dari dalam, tapi dengan kekuatan penuh, pencuri itu berhasil membuka kotak tersebut. Pencuri dan Abu Nawas saling bertatapan muka dan kaget satu sama lain. Dan pencuri sekaligus kecewa karena di dalam kotak besar itu juga tidak terdapat apa-apa kecuali Abu Nawas yang meringkuk di dalamnya. "Hei, apa yang kau lakukan di dalam situ?" tanya si pencuri. "Aku bersembunyi darimu," jawab Abu Nawas dengan malu. "Memangnya kenapa?" tanya pencuri lagi. "Aku malu kepadamu, karena aku tak punya apapun yang dapat kuberikan kepadamu. Itulah alasan kenapa aku bersembunyi di dalam kotak ini," jawab Abu Nawas lagi. Setelah mendapat jawaban tersebut, si pencuri pun pergi meninggalkan rumah Abu Nawas begitu saja dengan tangan hampa, dengan perasaan kecewa dan heran. Kenapa si Abu Nawas yang memiliki kebun luas kok bisanya tidak memiliki satupun barang berharga yang dimiliki? Itulah Abu Nawas. Dia tampil dengan sangat sederhana dalam kehidupannya, namun dia selalu bersyukur kepada Allah karena dia yakin kalau orang yang lebih fakir dari dia masih banyak. Kisah Abu Nawas kali ini mencoba menyuguhkan tentang cara Abu Nawas untuk memeras pemeras, seorang pegawai pemerintah yang telah berani mencoba memeras Abu Nawas. Jangan ditiru ya tabiat dari pegawai pemerintahan yang satu ini. Kisahnya, Al-Kisah pada waktu itu banyak sekali rakyat jelata yang ingin mendapatkan hadiah besar dari sang raja. Karena sudah menjadi aturan kerajaan, bagi siapa saja yang bisa membawakan berita bagus untuk raja, maka ia akan mendapat hadiah yang sangat besar. Tentu saja haruslah Baginda senang mendengarannya. Kalau tidak, pancung hukumannya. Dari itu, tidak semua orang berani begitu saja menghadap dan menyampaikan berita hangat kepada Baginda. Haha, ini si Abu Nawas sukanya mencari uang untuk dibagikan kaum fakir miskin. Mulai tergerak hatinya karena tetangga sebelah rumah banyak yang fakir dengan gaji pas-pasan lagi. Memang Abu Nawas ini terkenal sebagai manusia dengan segudang ide. Dia bermaksud ke istana untuk menyampaikan sebuah berita yang amat menarik. Abu Nawas yakin kalau yang akan disampaikannya pasti akan membuat Baginda girang, karena berita ini jarang diketahui orang. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas berangkat sendirian menuju istana. Tetapi semuanya tidak seperti yang dibayangkan semula karena ia harus berhadapan dengan pengawal, penjaga pintu gerbang istana. Penjaga itu yakin bahwa Abu Nawas adalah orang yang sangat cerdik, bahkan paling cerdik di negerinya. Dari itu, tidak mungkinlah Abu Nawas gagal untuk menyenangkan hati Baginda. Gumam si penjaga gerbang. Penjaga itu berlagak acuh tak acuh berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, engkau akan aku izinkan masuk, asalkan engkau berjanji terlebih dahulu kepadaku," kata penjaga pintu gerbang itu. "Janji apa?" Abu Nawas pura-pura tak tahu. "Engkau harus berjanji kepadaku bahwa apapun hadiah yang engkau terima harus dibagi sama rata denganku," kata penjaga pintu gerbang istana. "Baiklah," kata Abu Nawas jengkel. Setelah Abu Nawas menjanjikan separuh hadiah yang akan diterimanya dari Baginda, barulah penjaga itu mengizinkan Abu Nawas masuk. Kejengkelan Abu Nawas terhadap penjaga gerbang yang nakal ini berubah menjadi dendam yang berkobar-kobar. Akhirnya Abu Nawas mempunyai ide untuk memberikan pelajaran berharga buat pengawal, penjaga pintu gerbang istana itu. Setelah masuk istana, Baginda Raja Harun al-Rasyid merasa sangat senang. Rasa senang ini sampai ke lubuk hatinya yang paling dalam. Setelah Abu Nawas menyampaikan berita yang amat langka dan jarang diketahui oleh manusia, Baginda pun merasa sangat senang dan puas. Baginda merasa belum pernah mendengarnya.
hingga seolah-olah ia telah menjadi orang yang paling beruntung di dunia. Wahai Abu Nawas, kali ini tentukanlah sendiri hadiah yang engkau inginkan, kata Baginda. Terima kasih, Paduka junjungan hamba, bila diperkenankan memilih hadiah, maka hamba meminta 100 cambukan, jawab Abu Nawas. Tentu saja Baginda bertanya-tanya dalam hati, merasa kaget dan heran. Tetapi Baginda yakin bahwa Abu Nawas pasti mempunyai maksud tertentu di balik itu. Dari itu, Baginda memanggil algojo kerajaan dan berpesan jangan terlalu keras kalau mencambuk Abu Nawas. Algojo sudah siap dengan cambuk di tangan. Tak mengherankan jika pengawal itu hampir pingsan terkena lecutan keras itu. Abu Nawas merasa sangat senang berbagi lecutan dengan pengawal ini. Namun demikian, Abu Nawas belum juga puas, karena harusnya dia mendapat hadiah dari Baginda. Hari berikutnya, Abu Nawas menemui pengawal itu dan berkata, "Tahukah engkau apa yang bisa aku lakukan terhadap dirimu kapanpun aku mau?" Ancam Abu Nawas. "Tidak," jawab pengawal itu ketakutan. "Karena engkaulah aku tidak membawa hadiah apa-apa kecuali lecutan. Kalau engkau tidak mau mengganti hadiah yang mestinya aku terima, maka aku akan mengadukan kepada Baginda," kata Abu Nawas yang mengetahui kalau pengawal ini suka terima suap juga dari orang lain. Karena takut, maka pengawal itu bersedia menjual ladang hasil kecurangannya di masa lalu. Dan selanjutnya ia memohon kepada Abu Nawas agar tidak mencelakakan dirinya lagi. Abu Nawas pun setuju. Akhirnya, dengan dari hasil penjualan ladang milik pengawal, uangnya dibagikan kepada yang membutuhkan, terutama tetangganya yang miskin tadi. Menghitung kematian tahanan, kecerdikan Abu Nawas memang sudah tak diragukan lagi. Bahkan ketika Raja Harun ar-Rasyid menghadapi masalah, tak segan-segan Abu Nawas dipanggilnya untuk menyelesaikan masalah. Nah, kali ini Abu Nawas mendapatkan tugas untuk menghitung kematian. Bagaimana cara Abu Nawas menghitungnya? Berikut kisahnya. Suatu hari, di negeri 1001 malam, Baghdad, digelarlah acara hajatan besar. Sang Raja Harun ar-Rasyid pun berniat merayakan pesta ulang tahun kerajaan bersama-sama dengan seluruh rakyatnya. Pada hari yang telah ditunggu tiba, rakyat Baghdad dikumpulkan di depan pendapa istana. Raja Harun sang penguasa berdiri dan berkata, "Wahai rakyatku yang tercinta, hari ini kita mengadakan pesta ulang tahun kerajaan. Aku akan memberi hadiah kepada para fakir miskin. Aku juga akan memberikan pengampunan kepada para tahanan di penjara dengan mengurangi hukuman. Menjadi setengah dari sisa hukumannya," seru Baginda kepada rakyatnya, "memberi keringanan hukuman pada tahanan." Mendengar ucapan sang raja, tentu saja rakyat Baghdad bersukaria. Mereka segera berpesta bersama dan menyantap aneka makanan yang telah disediakan. Tak berapa lama kemudian, para pengawal istana membagi-bagikan hadiah kepada fakir miskin. Setelah dipastikan seluruh rakyatnya yang fakir miskin mendapatkan hadiah, raja pun memanggil para tahanan-tahanan. Pertama yang mendapatkan kesempatan adalah bernama Sofyan. "Sofyan, berapa tahun hukumanmu?" tanya Baginda. "2 tahun Baginda," jawab Sofyan. "Sudah berapa tahun yang kamu jalani?" tanya Baginda lagi. "1 tahun Baginda," jawab Sofyan. "Kalau begitu, sisa hukumanmu yang 1 tahun aku kurangi menjadi setengah tahun sehingga hukumanmu tinggal 6 bulan saja," tegas Baginda. Selanjutnya, dipanggillah Ali. "Berapa tahun hukumanmu Ali?" tanya Baginda. Dengan nada yang sedih, Ali menjawab, "Mohon ampun Baginda, hamba dihukum seumur hidup," jawab Ali. Mendengar jawaban Ali tersebut, Baginda menjadi bingung harus menjawab apa untuk mengurangi hukuman Ali. Di tengah kebingungannya, raja yang terkenal bijaksana ini teringat dengan Abu Nawas. Akhirnya, dipanggillah Abu Nawas. Tak berapa lama kemudian,
Abu Nawas yang turut serta dalam pesta ulang tahun kerajaan menghampiri sang raja yang sedang kebingungan itu. "Abu Nawas, aku ada masalah mengenai hadiah pengampunan bagi Ali. Dia dihukum seumur hidup, sedangkan aku berjanji akan memberikan pengampunan setengah dari sisa hukumannya. Padahal aku tidak tahu sampai umur berapa Ali akan hidup. Sekarang aku minta nasihatmu, bagaimana caranya memberi pengampunan kepada Ali dari sisa hukumannya?" Jelas raja. Mendengar penuturan rajanya, Abu Nawas pun ikut bingung. Dia berpikir, apa bisa mengurangi umur seseorang, padahal dia sendiri tidak tahu sampai kapan umurnya. "Hamba minta waktu Baginda," ujar Abu Nawas. Abu Nawas mendapat sekantung keping emas. Mendengar permintaan Abu Nawas, raja pun akhirnya memberikan kesempatan kepada Abu Nawas untuk berpikir. Raja hanya memberi waktu sehari semalam saja, tidak boleh lebih. Jadi, besok pagi Abu Nawas harus memberikan jawabannya. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun berpikir keras untuk menemukan pemecahan masalah tersebut. Dia tidak bisa tidur karena selalu kepikiran akan hal itu. Namun, selang beberapa waktu, tampaklah senyuman di bibir Abu Nawas. Pertanda solusi telah ditemukan. Abu Nawas pun malam itu segera masuk ke kamar untuk tidur dengan nyenyak. Pada pagi-pagi sekali, Abu Nawas telah bangun. Setelah mandi dan sarapan, dia pun pergi menghadap raja setelah berpamitan dengan istrinya. "Hamba sudah mendapatkan cara untuk memecahkan masalah si Ali. Baginda, begini Baginda, sebaiknya si Ali ini berada di luar penjara dan bisa bebas selama 1 hari. Lalu pada esoknya, dia dimasukkan lagi ke dalam penjara selama 1 hari pula. Lusa juga demikian, sehari bebas, sehari di penjara, begitu berlangsung terus selama umur si Ali itu." Jelas Abu Nawas. "Engkau memang pandai Abu Nawas. Kalau begitu, kamu juga akan aku beri hadiah, yaitu sekantung keping emas," ujar sang raja. Setelah itu, Abu Nawas pulang dengan wajah yang ceria. Menjual raja. Kisah Abu Nawas. Kisah Abu Nawas kali ini akan menceritakan bahwa si Abu Nawas menjual rajanya. Wow, berani sekali ya si Abu Nawas ini. Berikut kisahnya. Belum pernah Abu Nawas merasa menyesal dan seputus asa akhir-akhir ini. Sudah 2 hari dapurnya tidak mengepul asap lagi karena tidak ada lagi barang yang bisa dijual. Sebenarnya Abu Nawas bisa saja menjual salah seorang dari teman-temannya untuk dijadikan budak oleh pembelinya. Tetapi Abu Nawas tidak tega, apalagi kebanyakan teman-teman Abu Nawas adalah orang-orang yang miskin. Namun bagaimanapun juga ia harus menjual manusia karena Abu Nawas sudah merasa tidak memiliki sesuatu barang pun yang patut untuk dijual. Dengan tekad yang amat bulat, Abu Nawas merencanakan menjual Baginda Raja. Karena menurut Abu Nawas hanya Baginda Raja yang pantas untuk dijual. Bukankah selama ini Baginda Raja selalu mempermainkan dirinya dan menyengsarakan pikirannya? Maka sudah sepantasnya lah kalau sekarang ini giliran Abu Nawas menyusahkan Baginda Raja. Akhirnya Abu Nawas menghadap Baginda Raja dan berkata, "Ada sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan hanya kepada Paduka yang mulia," kata Abu Nawas memulai. "Apa itu wahai Abu Nawas?" tanya Baginda langsung penasaran. "Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas dalam benak Paduka yang mulia," kata Abu Nawas meyakinkan. "Kalau begitu cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya," kata Baginda. "Tetapi Baginda," lanjut Abu Nawas. "Tetapi apa?" tanya Baginda tidak sabar. "Bila Baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa maka pasti nanti orang-orang akan banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu," jelas Abu Nawas. Karena begitu besar keinginan tahuan Baginda Raja, maka Raja bersedia menyamar sebagai rakyat kecil seperti yang diusulkan oleh Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas dan Baginda Raja Harun al-Rasyid berangkat menuju sebuah hutan. Setibanya di hutan,
Abu Nawas mengajak Baginda Raja mendekati sebuah pohon yang rindang dan memohon Baginda Raja menunggu di situ. Sementara itu Abu Nawas menemui seorang kenalan yang pekerjaannya menjual budak. Abu Nawas mengajak pedagang budak itu untuk melihat calon budak yang akan dijual kepadanya dari jarak yang agak jauh. Abu Nawas beralasan bahwa sebenarnya calon budak itu adalah teman dekatnya. Maka dari itu Abu Nawas tidak tega menjualnya di depan mata. Setelah pedagang budak itu memperhatikan dari kejauhan, ia merasa cocok. Abu Nawas pun membuat surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu. Setelah itu Abu Nawas pergi begitu menerima beberapa keping uang emas dari pedagang budak itu. Baginda Raja masih menunggu Abu Nawas di bawah pohon ketika pedagang budak menghampirinya. Belum tahu mengapa Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Baginda juga merasa heran kenapa ada orang lain di situ. "Siapa engkau?" tanya Baginda Raja kepada pedagang budak itu. "Aku adalah tuanmu sekarang," kata pedagang budak agak kasar. Tentu saja pedagang budak itu tidak mengenali Baginda Raja dalam pakaian yang amat sederhana itu. "Apa maksud perkataanmu?" tanya Baginda Raja dengan wajah merah padam. "Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya," kata pedagang budak itu dengan kasar. "Abu Nawas menjual diriku kepadamu," kata Baginda dengan murka. "Ya," bentak pedagang budak, "tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya?" "Tidak dan itu tidak perlu," kata pedagang budak itu dengan ketus. "Aku adalah rajamu, Sultan Harun al-Rasyid," kata Baginda sambil menunjukkan tanda pengenal kerajaan. Pedagang itu terperanjat dan mulai mengenal Baginda Raja. Pun langsung menjatuhkan diri sembari menyembah Baginda Raja. Baginda Raja mengampuni pedagang budak itu, karena ia memang tidak tahu. Akan tetapi kepada Abu Nawas, Baginda amat murka dan gemas. Ingin rasanya beliau meremas-remas tubuh Abu Nawas seperti kertas hehe. Baginda Raja pulang ke istana dan langsung memerintahkan para prajuritnya untuk menangkap Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas telah raib entah kemana karena ia tahu sedang diburu oleh prajurit kerajaan. Dan setelah Abu Nawas tahu para prajurit kerajaan sudah meninggalkan rumahnya, barulah Abu Nawas berani pulang. Abu Nawas mulai menceritakan kepada istrinya apa yang sebenarnya terjadi. Abu Nawas akhirnya memutuskan untuk mengelabui Baginda dengan cara berpura-pura mati. Abu Nawas hanya bisa berpesan kepada istrinya apa yang harus dikatakan bila Baginda datang. Kini kabar kematian Abu Nawas mulai tersebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda sangat terkejut, marah dan geram sebenarnya. Namun juga merasa kasihan juga mendengar kabar-kabar meninggalnya. Mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar menyenangkan dan menghibur Baginda Raja. Baginda Raja beserta beberapa pengawalnya menuju rumah Abu Nawas. Setelah melihat tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya, Baginda Raja merasa terharu dan meneteskan air mata. Beliau bertanya kepada istrinya, "Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku?" tanya Baginda. "Ada paduka yang mulia," jawab istri Abu Nawas sambil menangis. "Katakanlah," kata Baginda. "Suami hamba, Abu Nawas, memohon sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya di depan rakyat," kata. Menuju rumah Abu Nawas. Setelah melihat tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya, Baginda Raja merasa terharu dan meneteskan air mata. Beliau bertanya kepada istrinya, "Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku?" tanya Baginda. "Ada paduka yang mulia," jawab istri Abu Nawas sambil menangis. "Katakanlah," kata Baginda. "Suami hamba, Abu Nawas, memohon sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya di depan rakyat," kata istri Abu Nawas terbata-bata.
Baiklah kalau itu permintaan terakhir Abu Nawas, kata Baginda menyanggupi. Kemudian Baginda Raja mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang dan berkata, "Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini, aku Sultan Harun al-Rasyid telah memaafkan semua kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku. Dan kalianlah sebagai saksinya," ujar Baginda. Begitu mendengar pengampunan dari Baginda Raja Harun al-Rasyid sendiri, Abu Nawas lekas-lekas beranjak dan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Baidikan Pan.